warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'dah. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah bimtithali awamirih wajtinabi nawahi. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua kenikmatan, kata Nabi,
yang banyak di antara manusia, kebanyakan mereka lupa untuk bersyukur atas kedua kenikmatan ini. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak di antara manusia tertipu untuk bersyukur atas keduanya. Yang pertama kata Nabi as-sihhah, sehat. Dan yang kedua al-faragh, kesempatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kita bangun tidur sebelum subuh tadi, kita bisa membuka kedua mata, melangkahkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, lantas sholat subuh berjamaah, dan aktivitas-aktivitas yang lain hingga kali ini kita dapat bersimpuh di masjid yang mulia ini dalam rangka mendatangi kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan rangkaian ibadah sholat Jum'ah yang diawali dengan khutbah. Di luaran sana jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang-orang yang pengen bisa seperti kita, bisa jalan, bisa melihat, bahkan bisa sholat Jum'ah seperti kita. Akan tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena kesehatannya sedang diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbaring mereka di atas ranjang rumah sakit, terbaring mereka di atas ranjang rumah mereka dalam pengobatan, dan yang lain sebagainya. Banyak di antara mereka pengen seperti kita, sedangkan kita bisa melakukan seperti ini hingga detik ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terakhir kapan kita bersyukur atas sehat yang diberikan oleh Allah untuk kita? Padahal di luaran sana banyak orang sakit yang pengen seperti kita. As-sihah yang pertama adalah kesehatan, al-faragh yang kedua adalah kesempatan. Dikasih umur panjang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kita berfoya-foya untuk lalai, bukan. Akan tetapi untuk lebih lagi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bertaubat atas kesalahan dosa yang telah kita perbuat. Pertanyaannya adalah, umur yang panjang yang Allah berikan hingga kali ini, hingga saat ini, terakhir kapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terakhir kapan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau kasih saya kesempatan hingga saya bisa melaksanakan taat kepadamu, hingga saya bisa menjauhi maksiat darimu, hingga saya bisa bertaubat atas kesalahan dan kekhilafan yang telah saya perbuat. Ya Allah, kapan kita terakhir bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tidak salah Nabi mengatakan, atau Nabi pernah bersabda seperti itu, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Yang pertama sihat, dan yang kedua kesempatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga saat ini Allah pun masih kasih kesempatan kita bertemu dengan bulan yang sangat-sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana dulu pernah terlahir manusia mulia. Pernah terlahir bukan hanya manusia mulia, akan tetapi makhluk yang paling mulia. Beliaulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketemu lagi kita dengan bulan ini. Artinya apa Pak Khatib? Artinya kita harus membaca lagi sejarah beliau. Artinya kita harus memperbanyak lagi sholawat kepada beliau. Artinya kita harus lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meniru apa yang pernah beliau contohkan untuk kita. Ingat jamaah, baginda Nabi adalah contoh yang lengkap. Dari lahir hingga beliau meninggalkan dunia ini, semuanya bisa dicontoh oleh kita. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali memuji beliau di dalam Al-Quranul Karim. Wa bima rahmatin minallahi lintalahu. Dan sebab rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau dijadikan orang yang lemah lembut. Walau kunta faddan khalidal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau seandainya engkau jadi orang yang keras kepala, keras hati, pasti mereka tidak akan mau mendekat kepadamu. Justru mereka akan menjauhi darimu, wahai Muhammad. Subhanallah, Nabi adalah orang yang lemah lembut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
hanya untuk menjadi rahmat. Rahmat itu sayang. Bukan hanya untuk manusia, tetapi lil alamin, untuk seluruh alam. Manusia dan yang bukan manusia, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih lagi ayat yang banyak kita hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh benar telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari kalangan kalian sendiri. Allah mendatangkan untuk kita utusan bukan dari kalangan malaikat, bukan. Kita tidak akan kuat meniru malaikat. Kalau sudah sujud, selamanya sujud, mereka akan kuat. Kita manusia tidak kuat seperti itu. Kalau sudah ruku, selamanya ruku, malaikat akan kuat. Kita tidak akan kuat meniru dia seperti itu. Allah tidak mengutus untuk kita kalangan malaikat, tetapi Allah mengutus untuk kita kalangan manusia. Allah pun tidak mengutus untuk kita kalangan jin, karena jin pun dikasih kekuatan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita kisah Nabiullah Sulaiman yang ketika beliau mengumpulkan bawahannya, ada salah satu jin yang bernama Ifrit, mampu dia, sanggup dia akan membawa singgasana Bilqis dalam waktu yang tidak lama. Nabi Sulaiman duduk, berdiri, sebelum duduk lagi, singgasana sudah ada di hadapan beliau. Janji Ifrit saat itu kira-kira 5 detik lah, sekitar 1.500 km kali 2 bolak-balik 3.000 km, jin dapat melakukannya. Dan Allah tidak mengutus kita dari kalangan jin, kita tidak akan mampu untuk menirunya. Tapi Allah mengutus kita dari kalangan manusia, min anfusikum, sama seperti kita. Beliau pun bisa sedih, beliau pun bisa gembira, beliau pun bisa lapar, beliau pun bisa haus, terkadang beliau juga pernah sakit, sama seperti kita. Tetapi lebihnya adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau adalah seorang yang sangat-sangat berat dirasa ketika umatnya mengalami sesuatu yang susah. Ketika umat beliau mengalami kesedihan, beliau lebih sedih. Ketika umat beliau mengalami kesusahan, beliau merasakan lebih susah. Ketika umat beliau mengalami sesuatu yang berat, beliau pun lebih berat rasanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah ada perang namanya Khandaq, perang Ahzab. Ahzab artinya perang kelompok-kelompok. Saat itu orang Mekah dengan berbagai kelompok-kelompok sekutunya, mereka mengepung Madinah. Lantas Nabi mengumpulkan para sahabatnya. Lantas para sahabat, di antara beliau sahabat adalah Salman Al-Farisi. Beliau mengusulkan, kalau di tempat kami ya Rasul, kalau dikepung seperti ini, kami akan membuat parit yang kuda terbaik pun tidak akan dapat untuk melewatinya. Lantas usulnya diterima oleh baginda Rasul. Baginda Nabi pun memerintahkan orang-orang Madinah saat itu untuk kerja bakti membuat parit mengelilingi Madinah. Dan saat itu Madinah sedang paceklik kekurangan makanan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa sahabat ketika mereka bekerja, mereka mengeluh, kami sudah seharian tidak makan, bagaimana ini? Ayo kita mengadu kepada Rasul, siapa tahu ada solusi dari Rasul. Benar, lantas mereka berbondong-bondong mau menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat beliau, Allah mengutus angin sehingga tersingkap baju mulia beliau. Terlihat oleh para sahabat di perut mulia beliau ada batu yang mengganjal. Selidik punya selidik, ternyata sudah lebih dari 2 hari sang baginda belum kemasukan makanan. Umatnya 1 hari kelaparan, pemimpinnya lebih dari 2 hari belum makan. Dan pemimpinnya tidak hanya ongkang-ongkang di atas, tapi beliau pun ikut menggali parit bersama para sahabat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat apa yang beliau rasakan. Apa yang ketika kalian rasakan berat, bagi beliau lebih berat lagi. Harisun 'alaikum bil mu'minin. Beliau adalah orang yang sangat-sangat menginginkan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sahabat betapa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat ketika beliau ditinggal wafat Ibunda Khadijah, ketika beliau ditinggal wafat Pamanda Abu Thalib, orang-orang Mekah makin intens dalam mengancam beliau. Bahkan ada yang membunuh beliau. Lantas orang Taif
salah satu kota kecil yang ada di luar Makkah saat itu. Mereka menjanjikan, ke sini Muhammad, engkau akan aman dengan kami. Datang saja ke sini bersama beberapa sahabatmu, engkau akan kami lindungi. Ketika baginda Nabi dan beberapa sahabat ke Taif, belum sampai masuk Taif, apa yang dilakukan orang Taif? Apa sambutan orang Taif? Apakah marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum? Tidak. Apakah ya Nabi salam alaika? Tidak. Apakah tala al-badru alaina? Tidak. Tetapi sambutan mereka adalah lemparan batu, lemparan kayu, lemparan kotoran kepada baginda Nabi dan para sahabat, sehingga pelipis Nabi berdarah. Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung saat itu, menawarkan kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, kalau seandainya engkau izinkan ya Rasul, akan saya angkat gunung ini, akan saya timpakan kepada orang-orang Taif. Sungguh keterlaluan mereka, menipu engkau dan melukai engkau. Apa kata Nabi? Jangan wahai malaikat, aku harapkan akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, akan lahir anak cucu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau menutup dengan menengadahkan wajah dan mengangkat kedua tangan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah petunjuk kepada kaumku. Ya Allah, mereka berbuat seperti ini karena mereka tidak tahu bahwa aku adalah utusanmu. Inilah Nabi kita. Ketika disakiti, bukan hanya ingin membalas, tidak, tapi justru mendoakan kebaikan dan berharap kebaikan dari orang-orang yang mensakiti beliau. Bayangkan ketika Nabi Nuh alaihissalam ditolak oleh umatnya, diancam oleh umatnya, bahkan mau diusir oleh umatnya. Apa doa Nabi Nuh? Rabbilah tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau tinggalkan ya Allah di atas muka bumi ini satu keluarga kafir pun ya Allah, jangan ya Allah, habiskan semuanya. Diijabah oleh Allah, banjir bandang sedunia, habis orang kafir saat itu. Bahkan binatang-binatang pun banyak yang ikut habis saat itu. Sedangkan Nabi kita disakiti, bukan mau menghabisi, tetapi justru mendoakan kebaikan. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, Raufur Rahim, Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Kita tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rauf Rahim. Ketika dikasih Ar-Rauf, Ar-Rahim adalah nama-nama indah Allah yang ada di dalam Al-Asmaul Husna. Tetapi di ayat ini Allah sematkan Rauf Rahim tanpa al kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang sangat-sangat lemah lembut kepada orang yang ada di hadapannya, sangat-sangat sayang kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Rahim, orang-orang yang sangat-sangat lemah lembut dan sayang terhadap orang yang ada di hadapan beliau maupun orang-orang yang tidak di hadapan beliau langsung, seperti kita saat ini. Tetap Nabi sayang kepada kita. Bagaimana tidak? Kata beliau, syafaati likabairin min ummati. Syafaatku akan aku berikan kepada umatku walaupun mereka berdosa-dosa besar. Tetap akan aku beri syafaat, kata Nabi. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita punya Nabi, kita punya Rasul, kita punya pemimpin yang sangat-sangat sayang. Bukan hanya kepada kita sama muslim, akan tetapi kepada seluruh makhluk hidup yang kafir maupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harusnya kita tiru saat ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa saat ini kita krisis kasih sayang. Jangankan kepada non muslim, kepada sesama Islam saja betapa banyak di antara kita yang melaknat. Doa-doa laknat bersebaran di medsos. Melaknat siapa? Bukan orang kafir, tetapi sesama muslim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Maka saat ini kita belajar dari sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sejarah madah Allah, pujian Allah kepada beliau, di mana beliau adalah seorang yang lemah lembut, yang sangat kasih sayang. Ayo sebagai umat beliau kita tiru kasih sayang dan lemah lembut beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh semua manusia dalam keadaan rugi.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang mau berbuat baik bahasa agamanya, beramal saleh dan mau saling menasihati dalam hak dan mau saling menasihati dalam kesabaran. Di atas mimbar ini khatib yang wajib menasihati dan mengingatkan Bapak hadirin sekalian sekeluar dari masjid ini. Bapak hadirinlah yang wajib menasihati dan mengingatkan orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalani wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah irhaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur juyushal muslimin wa ahlikil kafar wal mubtadi'ata wal zalimin. Allahumma ansur man nasarad din wakhdul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia baldatan tayyibah aminah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.